digital transformasi itu bisa terjadi gitu ya. Nah, saya rasa istilah-istilahnya itu adik-adik bisa pelajari, bisa jadi juga sebagian adalah bagian dari mata kuliah ya. Saya kira istilahnya cukup familiar mestinya gitu ya. Kemudian dibandingkan dengan mungkin ya sebelum 10 tahun yang lalu dengan sekarang, itu ada perbedaan yang cukup signifikan. Saya kebetulan mengikuti era itu di Telkom gitu ya. Jadi kalau dulu solusi sistem itu tersilo gitu ya, karena kita membuatnya itu terpisah-pisah gitu ya, membangunnya yang membangun satu untuk semua terintegrated semua itu bisa jadi hal yang sangat susah, sehingga keseluruhan dan secara capacity juga masih limited ya, kemampuan capability dari processing, storage, computing power gitu, itu terbatas gitu ya. Nah, kemudian solusi-solusi itu pasti silo gitu ya, terpecah-pecah gitu ya. Semuanya masih manual dan terpisah antara berbagai komponen dari sistem yang dibutuhkan. Kemudian tren waktu itu juga kalau di arsitektur kita mengenal aplikasi itu yang sifatnya monolitik gitu ya. Jadi aplikasi itu satu set infrastruktur untuk keseluruhan fungsi gitu ya. Itu yang disebut monolith application. Sedangkan di era modern ini yang sudah dibutuhkan itu adalah sesuatu yang self service gitu ya. Aplikasi itu sangat banyak silo, sebetulnya secara fungsi silo sebetulnya, tapi semuanya harus terintegrasi dan accessible dari satu tempat. Semakin satu tempatnya semakin memudahkan buat user gitu ya. Nah, jadi ke customer-nya bisa cuma satu, tapi sebetulnya di belakangnya itu adalah sesuatu yang tersebar sangat banyak gitu ya. Nah, itu sehingga tren yang modern ini, application itu yang dibutuhkan satu application portal untuk semuanya. Sedangkan kalau tradisional itu untuk fungsi CRM itu satu aplikasi sendiri, untuk fungsi misalnya mengelola mesin gitu saat masuk ke satu aplikasi sendiri, untuk finance masuk ke aplikasi sendiri. Nah, di dunia modern ini dibutuhkan orang itu sebetulnya semua fungsi itu harus diorkestrasi di satu tempat gitu ya. Itu kekandungan yang lain, banyak hal yang lain dari sisi teknologi, distributed collaboration, terus semuanya. Kalau dulu era tradisional itu, kalau kita mau misalnya menambah capacity, ya kita harus beli server gitu ya. Menunggu untuk beli server tambahan baru itu prosesnya lama, bisa jadi 6 bulan lebih atau bahkan 1 tahun gitu ya. Kalau kita mau nambah capacity ya proses itu harus dilakukan, menambah server atau menambah komponen gitu ya, fisik yang harus kita tambahkan gitu ya. Nah, era yang sekarang kita sudah tidak bisa lagi seperti itu gitu ya, karena growth itu kadang-kadang nggak bisa diprediksi, bisa cepat gitu ya, dan sehingga di era modern ini butuhnya itulah scale out yang bisa dilakukan secara instan. Ya, artinya itu harus tersedia leading supply gitu ya. Leading supply, tapi beli satu bisa diambil sedikit-sedikit, dipecah-pecah gitu ya. Nah, itu nanti yang menjadi basic bagaimana cloud teknologi itu bisa lebih merubah paradigma. Dulu kalau nambah sesuatu harus beli server fisik baru gitu ya. Nah, sekarang itu tinggal matter of provisioning, itu instan saat itu juga bisa naik. Bahkan ada yang otomatis naik sesuai dengan perilakunya, itu kebutuhan saat ini. Nanti ada juga microservice sebagai bentuk arsitekturnya. Nah, kalau
kita lihat, kita membandingkan ya pola tradisional infrastruktur itu dengan era yang sekarang yang disebut dengan hyperconverged infrastructure gitu ya. Tradisional IT itu tadi start dengan mengurusi semuanya sendiri gitu ya. Kalau kita lihat stack-nya dari sebuah solusi IT itu kan mulai dari di bawah ada networking, ada storage, server, virtualisasi, operating system, middleware gitu ya, runtime, data, application yang paling atas gitu ya. Nah itu di tradisional IT itu ya harus dikelola semuanya dari atas sampai bawah itu gitu ya. Dan era baru memperkenalkan ini yang menjadi basisnya gitu ya, cloud itu ada yang infrastruktur as a service atau platform as a service maupun software as a service. Nah, apa bedanya gitu ya masing-masing itu? Nah, pengelola IT, jika pengelola IT itu memanfaatkan yang namanya infrastruktur as a service, maka bagian networking, storage, server, virtualisasi sampai OS itu ke bawah itu diserahkan ke orang lain, gitu ya. Artinya diserahkan ke provider layanan IaaS. Nah, yang dikelola oleh pengelola IT itu adalah OSS, middleware, runtime, data, application ke atas. Itu dikelola oleh pengelola IT sendiri, gitu ya. Tapi kalau pengelola IT itu ingin lebih mudah lagi gitu ya, menyerahkan sebagian besar urusan ke penyedia platform as a service. Nah, nanti yang dikelola cuma application dan data. Runtime, middleware, OSS itu masuk platform yang sampai ke bawah itu diserahkan ke orang lain gitu ya. Kemudian yang lebih mudah lagi pada saat pengelola IT itu udah kita sewa semuanya gitu ya. Software as a service. Jadi aplikasi, data, runtime, middleware semuanya itu udah diserahkan ke provider gitu ya, provider service gitu ya. Jadi dikelola murni ngelola bisnisnya. Nah, itu tren perbedaan yang terjadi. Di sisi infrastruktur juga sama sebetulnya, ada menuju hyperconverged itu. Kalau dulu mengelola sebuah IT server itu semuanya pisah-pisah gitu ya, networknya sendiri, storage-nya sendiri, servernya sendiri, itu satu sisi itu memberikan efisiensi dan fokus gitu ya. Tapi lama-lama tadi supaya nggak terlalu ribet, mulai masuk ke era convert, semuanya dibundle dari satu, dan hyperconvert itu bahkan sampai sekarang itu storage dan server kembali ke era dulu gitu ya. Kalau era dulu supaya kalau mau storage itu butuhnya banyak, itu pakai storage area network gitu ya. Storage area network bisa di slice. Tapi perkembangan balik lagi ke era sebelum adanya storage area network yang storage itu ditempel di komputer gitu ya. Nah, sekarang kembali lagi ke situ, storage itu di bundle di dalam servernya, sehingga jauh lebih mudah. Yang terpenting adalah terjadi tadi otonomi sendiri, terjadi apa namanya flexibility gitu ya. Ini salah satu sebetulnya menjadi basic apa itu cloud saat ini gitu ya. Sebagai service sebetulnya transformasinya seperti ini. Traditional IT menuju cloud, maka di cloud itu ada IaaS, PaaS, dan SaaS lah, bentuk service yang bisa dinikmati di cloud gitu. Nah, kenapa gitu ya? Ini lagi hal yang kalau kita analisa sebetulnya, kalau dulu kita memiliki infrastruktur sendiri untuk membangun aplikasi di data center sendiri, itu kan disebutnya on-premise ya, on-premise application ya. Nah, apa-apa saja sih hal yang menjadi kendala gitu ya? Ini menjadi pro-nya kenapa kemudian orang memilih cloud solution untuk
untuk menghosting aplikasinya. Nah, ini kalau di IT infrastruktur kan tadi ya, seperti saya ceritakan, procurement membeli server itu bukan pekerjaan yang mudah gitu ya. Kalau beli PC kita bisa datang ke pasar atau ke Glodok, kalau di Bandung ke BEC gitu ya. Pulang kita sudah bisa bawa komputernya gitu ya, PC-nya. Tapi kalau kita membeli server yang besar itu butuh waktu cukup lama gitu ya, sampai bisa terinstall di tempat kita. 6 bulan bahkan mungkin sampai setahun itu waktu yang dibutuhkan. Shipping minimal 8 minggu atau 12 minggu dari luar negeri untuk sampai di kita di Indonesia misalnya gitu. Ya bisa jadi lebih cepat kalau sudah ada di lokal di gudang lokal, tapi umumnya kalau kita membeli hal yang server yang besar itu lama pasti belinya gitu ya. Terus kita harus mengurusi sendiri overhead untuk patching, upgrade sendiri gitu ya. Nah itu membutuhkan waktu. Jadi orang IT di perusahaan yang memiliki infrastruktur banyak sendiri itu ya jarang, weekendnya itu jarang bisa tidur itu. Karena apalagi sekarang patching segala macam itu harus kita di-enforce oleh ekosistem bahwa kita harus melakukan IT infrastruktur yang kita punya itu sesuatu yang harus dikelola hidup setiap saat, harus berubah dan segala macam itu harus kita kelola gitu ya. Nanti butuh downtime sendiri gitu ya. Nah dari sisi developer juga sama, susah lah, complexity gitu ya. Semuanya punya sendiri-sendiri, tidak standar gitu ya. Nah itu yang dihadapi pada saat kita mengelola semuanya sendiri di company. Tapi trennya tetap gitu ya, on-premise buat perusahaan-perusahaan yang besar di cloud itu tetap menjadi opsi juga gitu ya, karena alasan security, manageability. Tetap misalnya banking besar itu memiliki infrastruktur cloud-nya sendiri, on-premise cloud gitu ya. Tetapi biasanya at least kemudian punya disaster recovery site-nya itu di tempat yang lain, atau backup site-nya di tempat yang lain gitu ya. Nah, teknologi yang sekarang itu, sehingga teknologi cloud yang ada itu harus bisa sebetulnya memberikan experience yang sama, baik itu dikelola sendiri di apa namanya di milik on-premise atau di cloud yang notabene kita biasanya menyewa ke orang lain gitu ya. Dia harus sama-sama secure, harus sama-sama reliable, operasionalnya sama, API atau apa yang dibutuhkan di sini, functionality juga harus sama, tools yang digunakan harus sama, dan kecepatan untuk mendeliver inovasi juga harus sama. Nah ini kalau pilihannya kita tetap memilih yang milik sendiri maupun tetap di cloud gitu. Nah, kalau kita melihat solusi cloud yang disediakan oleh berbagai provider gitu ya, yang saat ini tersedia sangat sebetulnya banyak opsi, dan Telkomsima juga memiliki satu opsi untuk itu gitu ya. Kita lihat itu kalau kita lihat dari segmennya, kan kita memahami bisnis atau industri itu ada yang masih memulai atau small medium, ada entity bisnis yang kecil, yang usahanya masih kecil gitu ya. Ada yang skalanya sudah besar, enterprise. Ada juga istilah lain yang institusi gitu ya. Baik institusi government maupun institusi yang bukan institusi bisnis gitu ya. Nah, itu apa yang mereka butuhkan dalam hal solusi cloud itu mungkin beda-beda gitu ya. Untuk yang small medium enterprise kita melihat dia butuhnya itu yang pada saat menginisial baru kalau bisa sesuatu yang free gitu ya, sesuatu yang hanya perlu dibayar nanti pada saat oh ya kalau benar inovasi itu atau produk yang diinisiasi itu bisa diterima oleh market.
Sehingga untuk perusahaan-perusahaan kecil, startup itu butuhnya sesuatu yang murah, mudah gitu ya. Bisa start dari yang kecil gitu ya. Nah, itu pasti gitu ya. Nah, itu dan memulainya tersedia sudah semua hal gitu ya, sehingga tinggal go gitu ya. Nah, itu biasanya seperti itu karakteristik yang dibutuhkan. Ya juga hal-hal yang lain seperti analitik gitu ya sudah embedded di sana. Intinya startup atau small medium enterprise itu butuh sesuatu yang light, mudah di awal gitu ya. Beda dengan enterprise yang biasanya sudah mature gitu ya, mereka butuh bisnis yang mudah grow gitu ya. Jadi sudah ada ini, tapi semua yang ada ini mudah untuk bisa berkembang. Dalam konteks cloud-nya itu ya, kalau sekarang misalnya, oh ya, saya cukup men-serve bisnis ini dengan misalnya 20 core gitu ya, server yang dia sediakan. Oh ternyata besok bisnisnya tiba-tiba penjualan bisa booming gitu ya, karena situasi dan kondisi. Nah itu dengan cepat bisa naik gitu ya. Oh ya ternyata sekarang butuhnya jadi 100 core CPU yang dibutuhkan. Nah itu harus dengan mudah bisa naik gitu ya. Di sisi lain adalah security, yaitu harus secure, nggak boleh down sama sekali gitu ya. Kalau kita misalnya menyediakan server sendiri yang tidak elastis gitu, pada saat load-nya jauh lebih tinggi dari yang dibutuhkan, itu langsung collapse sistemnya gitu ya. Nah, sistem yang ini dibutuhkan bisa otomatis scale up sendiri gitu ya. Dan itu juga sebetulnya konteksnya mengikuti bisnisnya itu sendiri. Jadi kalau saya memakainya 10 core ya saya bayarnya sudah 10 core. Tapi kalau tiba-tiba naik jadi 100 core ya, dan misalnya tiba-tiba turun lagi ya saya bayar pada saat naiknya saja. Itu yang disebut dengan elasticity dan scalability yang mudah gitu ya. Dan itu tidak ditemukan kalau kita mengelola server sendiri gitu ya. Nah, kalau mengelola server sendiri, kalau mau mengantisipasi mengantisipasi tadi load lonjakan ya, berarti kita harus menyiapkan sesuai peak yang pernah ada gitu. Padahal sehari-hari misalnya butuhnya cuma 10, sekali-sekali tiba-tiba butuhnya 100 core gitu. Kita harus menyiapkan untuk 100 core. Kalau enggak pada saat 100 core itu pasti bisnisnya collapse. Nah, itu sehingga efisiensi itu menjadi tidak bisa dicapai gitu ya. Karena kita harus menyiapkan besar padahal terpakainya enggak banyak. Nah, itu yang dibutuhkan di cloud. Terus ada yang disebut dengan multi cloud. Multi cloud itu solusi itu bisa jadi tersedia tidak di satu tempat, bisa tersedia di tempat yang lain. Nah, cloud itu harus bisa mengagregat solusi yang ada di tempat manapun gitu ya, dan itu di-serve dalam satu portal tersendiri. Itu. Nah, beda dengan kebutuhan pemerintah atau perusahaan-perusahaan yang related dengan kepemerintahan karena mengemban fungsi kenegaraan misalnya kayak gitu, maka yang hal utama itu yang dibutuhkan ya security. Kemudian ada sinergi, ada percepatan untuk menuju digitalisasi ini yang kita lihat konteks di pemerintahan. Oke, nah sebuah cloud platform yang apa namanya saat ini misalnya seperti Telkom Sigma, pada saat kita mau menyediakan layanan cloud kepada kepada semua pelanggan gitu ya, itu kompleksitas platformnya itu mungkin bisa dilihat seperti ini gitu ya. Jadi ada banyak hal sebetulnya yang harus capability yang tersedia dalam sebuah layanan cloud. Itu ini stack-nya seperti ini dengan basic service-nya adalah
infrastruktur as a service, platform as a service, dan software as a service. Jadi kita di